Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rekan-rekan para warga peradilan agama di seluruh Indonesia, selamat bertemu kembali dengan kami di dalam acara kuliah hukum acara secara online yang bisa didengarkan oleh seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian yang bisa mengikuti acara ini. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan yang berkaitan dengan penggabungan atau kumulasi. Apakah itu namanya kumulasi objektif, artinya penggabungan yang berkaitan dengan objek perkaranya, maupun kumulasi subjektif, yaitu kumulasi yang berkaitan dengan pihaknya. Pihak menggugat maupun pihak tergugat itu bisa lebih dari satu orang. Paling sedikit perkara yang sederhana itu mesti harus ada satu penggugat, satu tergugat, satu objek sengketa. Tetapi dalam perkara kumulasi bisa terjadi satu penggugat dengan lebih satu daripada tergugat, dan juga bisa lebih satu daripada objek yang disengketakan. Demikian juga yang berkaitan dengan penggugat, bisa juga penggugat itu lebih dari satu, tergugat juga lebih dari satu, objeknya juga lebih dari satu. Itu di dalam perkara-perkara yang mungkin kompleks akan terjadi seperti itu. Sekarang marilah kita bicarakan apa yang akan terjadi pada saat kita sudah melaksanakan persidangan pada hari pertama. Artinya kalau seluruh persiapan di dalam hal yang mendahului proses persidangan ini sudah dilaksanakan, sudah ada penetapan majelis hakim, sudah ada penetapan hari sidang, kemudian juga sudah dipanggil para pihak untuk hadir di depan sidang pengadilan, kemudian hari ini hari H terjadinya persidangan. Pada hari pertama hakim atau majelis hakim ini melaksanakan persidangan, ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, dan kemungkinan yang terjadi itu akan sangat mempengaruhi bagaimana proses persidangan selanjutnya. Kemungkinan itu yang pertama, pada saat sidang yang pertama itu bisa terjadi penggugatnya tidak datang, sekalipun sudah dipanggil secara patut, tetapi tergugatnya datang. Jadi yang pertama, penggugat yang mengajukan gugatan, dia tidak hadir di dalam persidangan dan juga tidak mengutus orang untuk mewakili dirinya, sekalipun penggugat ini telah dipanggil secara patut. Tetapi alternatif pertama ini, tergugatnya justru yang hadir di persidangan. Kemudian alternatif yang kedua, penggugatnya hadir, tetapi justru tergugatnya tidak hadir dalam persidangan, sekalipun dia sudah dipanggil secara patut oleh juru sita untuk hadir dalam persidangan pada hari yang telah ditentukan. Jadi kalau alternatif pertama penggugatnya tidak datang, sekarang yang kedua ini justru tergugatnya yang tidak datang. Kemudian yang ketiga, bisa terjadi dalam hal adanya kumulasi subjektif, tergugat lebih dari satu, bisa terjadi penggugatnya hadir, sebagian tergugat hadir, tetapi sebagian tergugat tidak hadir dalam persidangan hari pertama, sekalipun seluruh pihak yang terkait dengan pihak
dalam persidangan ini telah dipanggil oleh jurusita, tetapi mereka tidak hadir. Kemudian yang keempat, penggugat dan tergugat sama-sama hadir. Penggugatnya hadir, tergugatnya juga hadir. Kemudian yang kelima, sama-sama tidak hadir. Penggugatnya tidak hadir, kemudian tergugatnya juga tidak hadir dalam persidangan. Rekan-rekan sekalian, para warga peradilan agama yang saya banggakan, tentu 5 hal yang terjadi dalam sidang pertama ini akan memerlukan proses pemeriksaan yang masing-masing berbeda. Karena itu mari kita lihat, kita memulai yang pertama, bagaimana prosesnya kalau penggugatnya dalam sidang pertama ini tidak hadir, tetapi tergugatnya hadir dalam persidangan. Kalau ini terjadi, rekan-rekan sekalian, maka hakim tidak boleh melanjutkan pemeriksaan. Hakim ada 2 pilihan pada hari sidang pertama ini. Yang pertama, bisa menunda pemeriksaan perkara sebagaimana yang diatur di dalam pasal 126, yaitu hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memanggil sekali lagi untuk hadir dalam persidangan. Kemudian bisa juga kalau hakim ini berkenan, boleh juga hakim punya kewenangan bahwa pada hari itu juga akan memberikan putusan, yaitu menyatakan gugatannya menjadi gugur. Ini diatur di dalam pasal 124 yang menyatakan bahwa dalam hal penggugat tidak hadir, maka perkaranya ini adalah bisa digugurkan. Tetapi di dalam pasal 126-nya masih memberikan kesempatan dalam hal penggugat ini tidak hadir, maka masih bisa diberi kesempatan untuk dipanggil sekali lagi supaya hadir dalam persidangan. Saya bacakan bunyi pasal 124. Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan pada hari yang ditentukan, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatan sekali lagi sesudah membayar biaya terlebih dahulu biaya perkara tersebut. Jadi kalau penggugat tidak hadir di dalam pasal 124 ini kita sudah paham, sebagian kita sudah paham, maka gugatannya bisa dinyatakan gugatannya digugurkan. Dengan catatan penggugat tidak hadir, kemudian penggugat ini telah dipanggil secara patut, penggugat tidak mewakilkan kepada orang lain untuk mewakili dirinya, kemudian gugatan ini digugurkan, biaya perkara ditanggung oleh penggugat, kemudian yang selanjutnya si penggugat masih diperkenankan untuk mengajukan kembali perkara yang telah digugurkan tadi. Ini artinya bahwa terhadap perkara yang digugurkan ini tidak berlaku azas nebis in idem, bahwa satu perkara ini karena pokok perkaranya belum diperiksa, maka penggugat masih diperkenankan untuk mengajukan gugatan lagi setelah terlebih dahulu penggugat ini membayar biaya perkara. Tetapi sekalipun demikian, rekan-rekan sekalian, pasal 126-nya memberikan kesempatan untuk memanggil lagi, menunda persidangan pada hari yang telah ditentukan, kemudian baru melakukan persidangan pada hari yang berikutnya, kemudian baru setelah itu menyatakan gugatan penggugat dinyatakan gugur apabila ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kedua kalinya ini penggugat tidak hadir kembali. Dinyatakan di dalam pasal 126, di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas, maksudnya kedua pasal di atas itu ialah pasal 124 HIR dan pasal 125 HIR nanti yang berkaitan dengan perkara prestek. Jadi 124 HIR itu adalah berkaitan dengan mengatur tentang perkara yang digugurkan. Kemudian nanti ada lagi satu pasal berkaitan dengan perkara yang dinyatakan prestek,
Sehingga di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal tersebut di atas, maksudnya pasal 124 dan pasal 125, pengadilan dapat sebelum menjatuhkan putusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil untuk kedua kalinya, supaya datang menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Jadi kalau hakim mempunyai hak pada saat penggugat ini tidak hadir, maka nanti hakim juga punya hak yang sama pada saat tergugat itu tidak hadir. Pasal 124 ini mengatur dalam hal penggugatnya tidak hadir. Kalau penggugat tidak hadir dalam sidang yang pertama ini, maka bisa diputus gugur. Hakim mempunyai kewenangan untuk memutus perkara itu menjadi gugur dengan catatan nanti setelah lain waktu penggugat ini diperbolehkan dan diizinkan untuk mengajukan perkara kembali. Atau ada pilihan yang kedua, yaitu penggugat ini dipanggil lagi, dipanggil untuk sidang pada hari berikutnya. Artinya persidangan pada kesempatan yang pertama ini ditunda sampai hari berikutnya. Ini acara yang diatur di dalam HIR, yaitu di dalam pasal 124 HIR dan 126 HIR. Tentu ketidakhadiran penggugat untuk bisa digugurkan ini adalah dalam hal penggugat tidak datang pada hari sidang yang pertama. Sidang pertama ini pengertiannya bisa seperti yang kami gambarkan tadi, pada sidang pertama tidak hadir, kemudian bisa diputus, tetapi bisa juga sidang pertama ini ditunda, hari berikutnya dipanggillah penggugat melalui jurusita, kemudian tergugat yang hadir ke persidangan dipanggil melalui persidangan untuk datang kembali, dan ini dianggap sama dengan panggilan oleh jurusita. Karena itulah penggugat dan tergugat dipanggil secara patut, tetapi ternyata pada sidang yang kedua ini penggugat juga tidak hadir, maka perkara ini bisa digugurkan. Lain halnya dengan perkara umpamanya pada hari sidang ini penggugat dan tergugat hadir, penggugatnya hadir, tergugatnya juga hadir, kemudian sidang ditunda. Nah, pada sidang yang ditunda ini, sidang yang kedua dan seterusnya umpamanya penggugat tidak hadir, tergugat hadir, tentu dalam hal yang seperti ini tidak bisa diberlakukan ketentuan pasal 124 HIR tadi. Ini perkaranya menjadi perkara yang kontradiktor, artinya penggugat dan tergugat hadir sekalipun hadirnya pada sidang pertama, setelah itu penggugatnya tidak pernah hadir. Ini tidak bisa dinyatakan dengan perkara gugur. Jadi catatannya, pedomannya, penggugat tidak hadir ini untuk bisa digugurkan, penggugat tidak hadir dalam sidang pertama. Nah, sidang pertama itu pengertiannya tidak harus real digugurkan pada persidangan hari pertama, bisa juga hari pertama penggugat tidak hadir, bisa diputus hari itu, tapi bisa juga berdasarkan pasal 126 HIR perkara ini ditunda, kemudian untuk disidangkan kembali pada hari yang akan datang. Pada hari sidang yang kedua ini penggugat ternyata tidak hadir lagi, sehingga perkaranya bisa digugurkan. Tetapi menjadi lain lagi apabila pada hari sidang yang kedua setelah hari sidang pertama itu majelis hakim tidak mutus dengan gugur, tetapi menggunakan pasal 126 HIR dengan memanggil kembali penggugat, tetapi dalam persidangan yang kedua setelah dipanggil ini ternyata penggugat hadir di dalam persidangan. Karena itulah perkara ini juga tidak bisa digugurkan. Umpamanya dalam sidang yang ketiga nanti penggugat tidak hadir lagi, ini tidak bisa lagi dinyatakan perkara menjadi gugur, tapi perkaranya ini termasuk perkara kontradiktor, artinya persidangan dalam perkara ini dianggap dihadiri oleh penggugat dan tergugat, sekalipun pada sidang-sidang berikutnya umpamanya tergugat atau penggugat itu tidak hadir.
itu tidak bisa dinyatakan dan diputus dengan putusan gugur. Rekan-rekan sekalian, para warga peradilan yang sangat saya banggakan, terhadap perkara ini sekali lagi tidak ada ketentuan nebis in idem. Artinya karena pokok perkaranya belum diperiksa, maka penggugat dapat mengajukan kembali perkaranya ke pengadilan, sekalipun perkara yang diajukan ini masih sama dalil gugatannya, masih sama petitumnya, masih sama apa yang diminta. Karena sekali lagi terhadap perkara yang digugurkan ini belum berlaku apa yang dinamakan dengan nebis in idem. Artinya nebis in idem itu satu perkara tidak boleh diadili untuk dua kali. Tentu satu perkara tidak boleh diadili dua kali ini apabila perkaranya ini sudah diadili pokok perkaranya. Yang berlaku nebis in idem ini apabila pokok perkaranya ini sudah diadili oleh majelis hakim, kemudian diputus, ditolak atau dikabulkan. Karena itulah itu sudah berlaku nebis in idem. Sedangkan yang berkaitan dengan perkara digugurkan, maka itu belum berlaku ketentuan, yaitu tentang adanya nebis in idem. Rekan-rekan sekalian, para warga peradilan agama yang sangat saya banggakan, kemudian alternatif yang kedua, kalau yang pertama tadi penggugatnya tidak hadir tetapi tergugatnya hadir, itu kita putus dengan putusan gugur. Maka yang kedua ini penggugatnya hadir, tergugatnya yang tidak hadir. Jadi kebalikannya, kita sudah lazim paham kalau penggugat hadir, tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, ini kita putus dengan putusan perstek, yaitu putusan tanpa hadirnya si tergugat. Putusan perstek atau beracara dengan perstek itu diatur di dalam pasal 125 HIR dan 126 HIR. Saya bacakan supaya kita ada perbandingan dengan pasal 124. Kalau pasal 124 HIR ini mengatur tentang penggugat yang tidak hadir diputus dengan putusan gugur, dengan mempertimbangkan juga pasal 126, yaitu masih dapat dipanggil sekali lagi. Maka kalau yang pasal 125 HIR ini penggugatnya hadir tetapi tergugatnya tidak hadir. Ini pasal 125, saya bacakan. Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir atau diperstek, kecuali kalau nyata kepada pengadilan bahwa dakwaan atau pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Kemudian di dalam pasal 126-nya sama, di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal tersebut di atas, tadi sudah saya singgung, pasal kedua tersebut di atas itu maksudnya pasal 124 dan pasal 125. 124 dan 125 ini berkaitan dengan perkara gugur, 125 berkaitan dengan perstek, itu boleh dipanggil sekali lagi. Terhadap pihak yang tidak hadir bisa dipanggil sekali lagi. Sehingga acaranya pada saat sidang pertama di mana penggugat hadir dan tergugatnya tidak hadir, itu bisa diputus perstek pada hari itu juga. Atau pasal 126 memberikan kesempatan dipanggil sekali lagi untuk sidang yang kedua kalinya. Kalau ternyata pada sidang yang kedua kalinya tergugat tetap tidak hadir, maka perkaranya diputus dengan putusan tidak hadirnya tergugat atau yang kita kenal dengan perkara perstek. Rekan-rekan sekalian, saya ingatkan juga bahwa untuk bisa diputus dengan putusan perstek ini juga tergugat ini harus tidak hadir pada sidang pertama. Tidak hadir pada sidang yang pertama, bukan tidak hadir pada sidang yang kedua atau ketiga. Tetapi sekali lagi, pengertian tidak hadir
pada saat sidang yang pertama itu tidak boleh dipahami secara sempit. Artinya putusan perstek ini boleh juga dijatuhkan pada hari sidang yang kedua, di mana pada sidang hari pertama itu tergugat tidak hadir. Umpamanya pada sidang hari pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Juli. Penggugat sudah dipanggil secara patut, penggugat hadir. Tergugat juga sudah dipanggil secara patut, tetapi tergugat tidak hadir. Karena itulah hakim hari itu juga bisa melakukan pemeriksaan dengan membaca surat gugatan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya, dan hari itu juga memutus. Tetapi hakim boleh juga dengan memanfaatkan menggunakan kewenangannya yang diatur di dalam pasal 126 hari itu tidak melakukan pemeriksaan tetapi menunda persidangan itu sampai hari berikutnya, katakanlah ditunda pada tanggal 20 Juli dengan memanggil kepada tergugat, kemudian penggugat yang hadir dipanggil dalam persidangan untuk hadir. Dan ternyata pada tanggal 20 Juli di mana tergugat telah dipanggil kembali untuk hadir persidangan, dalam kenyataannya tergugat tidak hadir dalam persidangan. Karena itulah bisa dilakukan pemeriksaan, kemudian diputus oleh majelis hakim pada sidang hari yang kedua, tetapi itu dianggap ditafsirkan secara luas bahwa itu adalah dalam pengertian tidak hadir dalam persidangan pada hari yang pertama. Sebab kalau umpamanya dalam hari yang pertama tergugat ini hadir, kemudian sidang ditunda pada tanggal 20, pada tanggal 20 ternyata tergugatnya tidak hadir, ini tidak bisa diputus dengan putusan perstek. Tetap ini namanya adalah putusan kontradiktur, putusan yang dianggap kenyataannya dihadiri oleh penggugat dan tergugat, sekalipun pada saat pemeriksaan, bahkan mungkin pada saat putusan dibacakan, tergugatnya tidak hadir. Tetapi ini tetap namanya bukan putusan perstek, tetapi ini adalah putusan tanpa hadirnya tergugat atau sering kita sebut dengan putusan perstek. Karena itu rekan-rekan sekalian, di dalam praktek sebaiknya kalau pada hari sidang pertama ini tergugat ini tidak hadir, sebaiknya kalau hakim ini tidak akan mutus pada hari sidang pertama itu, sebaiknya jangan diperiksa. Jangan diperiksa perkaranya, tetapi kita gunakan pasal 126, kita tunda untuk memanggil si tergugat kembali. Kemudian kalau pada sidang yang kedua itu ternyata tergugat tidak hadir, maka perkara ini kita periksa sampai selesai, kemudian kita putus, sehingga putusannya adalah putusan perstek. Jangan sampai umpamanya kita periksa pada hari sidang pertama, kita bacakan gugatannya, kemudian setelah itu kita tunda karena pemeriksaan tidak selesai, kita tunda pada hari berikutnya, ternyata tergugatnya hadir, kita akan kesulitan. Padahal sudah ditunda untuk keperluan pembuktian, tetapi ternyata tergugat hadir dalam persidangan. Ini yang sering terjadi dan banyak dialami oleh teman-teman di pengadilan agama. Pada sidang pertama ini penggugat hadir, tergugat tidak hadir, diperiksa. Kemudian karena tidak selesai ditunda untuk pembuktian. Setelah hari kedua sidang ditunda, umpamanya tanggal 20, tergugat dipanggil, tergugat hadir. Nah, kemudian pada saat tergugat hadir ini ada kasus yang sering dilaporkan ke kita, tergugat ini tidak diberi kesempatan apa-apa karena persidangan ini sesuai dengan berita acara kemarin ditunda untuk pembuktian, sehingga si tergugat hadir tetapi tidak diberi haknya untuk memberikan jawaban terhadap gugatan karena kita salah dalam melakukan pemeriksaan. Seharusnya kalau kita tidak bisa mutus pada hari itu, tidak usah diperiksa dulu, tapi gunakanlah pasal 126 HR, kita panggil lagi si tergugat, kemudian pada hari berikutnya kita periksa. Syukur hari itu juga bisa selesai
sehingga tidak merepotkan majelis hakim. Jangan sampai kita periksa separuh, kita tunda, kemudian ternyata hari berikutnya tergugat ini hadir dalam persidangan. Ini akan merepotkan kita. Kalau ternyata dia hadir dalam persidangan, mesti harus diberi kesempatan untuk hak-hak si tergugat bisa menyampaikan jawaban dan sebagainya, supaya kita tidak disalahkan melanggar hukum acara. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di dalam pasal 126 ini ada pengecualiannya, kecuali bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat itu melawan hak, melawan hukum atau tidak beralasan. Maka pada saat perkara ini diperiksa dan ternyata gugatan ini adalah melawan hak dan tidak beralasan, gugatannya tidak harus dikabulkan. Bisa juga tidak diterima. Kemudian saudara sekalian, sekalipun tergugat ini tidak datang, tetapi kalau tergugat ini ternyata mengirimkan jawaban melalui surat, mengirimkan jawaban yang isinya itu adalah eksepsi kompetensi, maka sekalipun tergugat ini tidak datang, maka sebelum memutus perkara pokok perkaranya, majelis ini harus memeriksa dulu eksepsi ini. Apakah eksepsinya ini beralasan apa tidak, harus dijawab oleh majelis hakim. Tidak boleh dibiarkan kemudian tiba-tiba majelis hakim menjatuhkan putusan berstek tanpa terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang dikirimkan oleh tergugat. Jadi sekali lagi, sekalipun tergugat ini tidak hadir dalam persidangan, kalau tergugat ini mengirimkan jawaban yang isinya adalah eksepsi, keberatan tentang kewenangan, bahwa pengadilan agama tidak berwenang, bahwa pengadilan ini tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka hakim harus menjawab eksepsi ini. Hakim wajib untuk memeriksa eksepsi ini, kemudian memutus terlebih dahulu dalam putusan sela. Tidak boleh ini diputus bersama dengan pokok perkara nanti dalam putusan akhir. Harus diputus dalam putusan sela. Kalau hakim ini ternyata berpendapat bahwa eksepsinya ini tidak beralasan, kemudian hakim ini menolak eksepsi ini dengan putusan sela, kemudian akan melanjutkan dengan pokok perkara menjatuhkan dengan putusan sela. Tetapi kalau hakim berpendapat bahwa eksepsinya ini benar, maka harus diputus dengan putusan akhir bahwa eksepsi ini dapat diterima dan dinyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang. Karena itulah kita perhatikan, jangan sampai ada eksepsi, baik eksepsinya itu disampaikan secara langsung di persidangan atau mungkin dikirim melalui jawaban suratnya. Ini majelis hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsinya ini. Jangan sampai ada eksepsi tapi kita tidak jawab, sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan dalam kuliah-kuliah sebelumnya. Eksepsi mana yang harus dijawab dengan putusan sela dan eksepsi mana yang harus dijawab nanti bersama dengan putusan akhir. Rekan-rekan sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada guna dan ada manfaatnya, dan insya Allah mari kita ketemu kembali dalam acara yang sama pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.